Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ini Bu. Saya Bu. Ini Bu. Halimah. Ini Bu. Mari aja. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa selesai. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir sendiri. Yuli. Oh Yuli Bu. Oh, kenapa Yuli tidak hadir? Sakit. Sakit. Pergi ke pesta Bu. Sedang mana? Sakit Lena bilang mamanya. Oke, kalau begitu sebelum kita belajar semuanya berdiri, kita menyanyi dulu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Semuanya tahu? Tahu. Tidak Bu. Saya tidak tahu. Kalau tahu, yang tahu kasih kita saudaranya ya. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan dulu. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Lupa Bu. Lupa Bu. Masih sudah lupa. Kalau lupa, kalau pulang nanti buat kembali catatannya ya. Minggu depan ikut tanya kembali. Ya? Memang catat minggu lalu. Oh, masih tidak dapat. Memang orang malas. Di sini Ibu mau bertanya dulu. Mengapa manusia perlu berinteraksi dengan orang lain? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri Bu. Ya, betul sekali. Di sini ada pun tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh interaksi sosial pada lingkungan sekitar, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, di sini Ibu ada video pembelajaran. Perhatikan baik-baik ya, nanti Ibu kasih soal. Bu. Oke. Assalamualaikum. Apakah kalian sudah siap untuk belajar kembali di sekolah? Semua jaga protokol kesehatan ya, agar pembelajaran di sekolah tetap aman. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan aktivitas-aktivitas yang tampak ketika antar individu ataupun kelompok-kelompok manusia saling berhubungan. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi sosial terjadi antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif yang mengarah pada persatuan dan interaksi sosial disosiatif yang mengarah pada perpecahan. Interaksi sosial dapat terjadi antar individu, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Oke, Misrahmi akan berikan ilustrasinya agar kalian paham. Yang pertama adalah interaksi antar individu di sekolah. Contoh interaksinya adalah ketika kalian menyapa teman di sekolah. Saat itu kalian akan berkomunikasi dengan teman kalian. Selanjutnya, ketika bertanya kepada guru. Saat belajar di kelas, mungkin ada materi yang kurang paham sehingga kalian menanyakan langsung kepada guru. Nah, itu termasuk interaksi antar individu. Kemudian saat bertengkar dengan teman,
Kadang terjadi perselisihan dengan teman kalian yang disebabkan perbedaan pendapat. Itu termasuk interaksi sosial antar individu yang harus dihindari. Selanjutnya, berbagi dengan teman. Jika kalian punya makanan lebih, sebaiknya kalian berbagi dengan sesama ya. Nah, siapa nih yang pernah menolong temannya seperti ini? Saat kalian menolong teman yang terjatuh, hal tersebut juga termasuk interaksi antar individu. Kemudian, saat tidak membantu teman, ayo kalian juga pernah seperti ini kah? Harus dikurangi ya perbuatan seperti ini. Mungkin ada kalanya kalian butuh juga dengan orang lain nanti suatu ketika. Saat kalian sedang mengobrol dengan teman, juga kadang kalian membicarakan hal-hal buruk. Ini dapat menimbulkan perpecahan, harus dihindari ya. Selanjutnya, interaksi antar individu dengan kelompok. Simak ya penjelasannya. Saat ada seorang siswa berpidato di sekolah, ini juga merupakan interaksi antar individu dengan kelompok, karena yang berbicara satu orang kepada banyak orang. Kemudian, saat kalian belajar kelompok, kadang ketua kelompok atau salah satu anggota kelompok berdiskusi dengan yang lain. Nah, pernahkah kalian seperti ini? Menertawakan penampilan suatu kelompok dapat menimbulkan perselisihan. Harus kalian hindari ya. Saat guru yang sedang menerangkan di kelasnya juga merupakan contoh interaksi individu dengan kelompok. Nah, pernahkah kalian seperti ini atau melihat teman melakukan hal ini? Wah, ini juga dapat menimbulkan perpecahan. Kalian harus jadi orang yang penyabar ya, jangan cepat emosi. Interaksi sosial yang terakhir adalah antar kelompok. Ayo fokus lagi ya, dengarkan penjelasan dari Miss Rahmi. Di sekolah kalian pernahkah ada lomba beregu? Nah, lomba pentas musik beregu ini juga termasuk interaksi sosial antar kelompok. Selain perlombaan tadi, mungkin ada juga pertandingan basket di sekolah kalian. Permainan basket ini pasti dimainkan secara berkelompok dan butuh kekompakan agar menjadi juara. Pernahkah kalian belajar kelompok dan mempresentasikan hasilnya seperti ini? Nanti kelompok yang lain akan menanggapi sehingga terjadilah interaksi antar kelompok. Di sekolah kadang juga ada pertengkaran antar kelas seperti ini. Kakak kelas dan adik kelas sering berselisih paham dan adu mulut. Wah, ini harus dihindari ya. Kadang juga dalam kelas terjadi pertengkaran antar kelompok perempuan dan laki-laki yang sama-sama tidak mau mengalah seperti ini. Ini contoh interaksi antar kelompok yang tidak baik. Selanjutnya, kegiatan kerja bakti di sekolah. Ini merupakan interaksi antar kelompok yang positif. Kalau lagi ada kerja bakti, biasanya kalian ngapain aja nih? Oke, kita review dulu ya. Ini adalah interaksi sosial asosiatif di sekolah atau interaksi yang mengarah kepada persatuan yang harus terus dibina agar selalu terwujud persatuan dan kesatuan yang membuat lingkungan sekolah menjadi kondusif untuk belajar. Kemudian ini adalah interaksi sosial disosiatif di sekolah atau interaksi yang mengarah pada perpecahan yang harus dihindari karena dapat menimbulkan konflik dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Kita harus menghindari interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Kita harus memahami pepatah bersatu kita teguh, cerai kita runtuh. Oke, apakah kalian sudah paham? Ya, pembelajaran kita. Nah, itulah video pembelajaran kita saat ini. Di sini Ibu akan kasih soal, tapi terlebih dahulu Ibu akan bagi dalam 2 kelompok. Kelompok 1 itu ada Elmi sama Halimah, kelompok 2 Hermin sama Giske. Tulis di catatannya. Semua sudah siap catatannya? Sudah.
bagaimana interaksi sosial yang kalian ketahui di lingkungan masyarakat tempat kalian tinggal? Sudah? Sudah. Oke, dikerjakan secara berkelompok ya. Bu. Tidak ada yang boleh kasih Ya, Bu. ada yang tidak dimengerti atau sudah ada yang baik-baik soalnya? Kerjakan secara berkelompok ya. Ya, Bu. Bagaimana, ada yang tidak dimengerti soalnya? Kalau mengerti silakan bekerja. Waktunya 10 menit ya. Oke, silakan. Kerja secara berkelompok. Bu. Tadi namanya Tidak boleh menyentuh kalimat. Kerja sama teman kelompoknya. tadi makasih. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Apa dikirim, Bu? Itu ada tadi soalnya dibacakan. Makanya Hermin mendengar ya. Tidak boleh menyentuh. Gusti. Bagaimana, sudah selesai? Bu. Tadi. Nomor berapa lagi yang belum? Semua. Ada kan nomornya? Nomor berapa yang sisa? Semua. Masa semua? Tadi kan sudah dikasih lihat video pembelajaran. Nanti kalau sudah selesai, satu perwakilan dari kelompok membacakan hasil kerjanya ya. Bu. Nomor berapa lagi yang belum selesai? Atau ada yang tidak dimengerti soalnya? Semua. Bagaimana, sudah selesai? Belum. Lagi Bu. Oke, cepat-cepat ya. Waktunya sebentar lagi habis. Bagaimana, sudah selesai? Oke, nanti cara yang menjawab di depan itu nomor 1 dijawab oleh kelompok 1 ya. Nomor 2 oleh kelompok 2. Sudah selesai? Sudah, Bu. Bu. Oke, perwakilan dari kelompoknya maju ke
Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri dan Halimah. Contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah. Yang pertama, bertanya kepada guru saat tidak mengerti materi pelajaran. Yang kedua, berdiskusi dengan teman sekelas. Yang ketiga, menyapa teman lain yang berbeda kelas. Yang keempat, bersalaman atau mencium tangan guru. Yang kelima, melakukan kerja kelompok dengan teman untuk mengerjakan tugas. Yang keenam, melakukan presentasi di depan kelas. Dan yang terakhir, membeli makanan di kantin sekolah. Ya, betul sekali. Berikan aplaus kepada temannya. Silakan kelompok 2. Siapa yang waktu di kelompok ini? Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya dengan Ermin. Interaksi sosial di masyarakat. Contohnya yang pertama, kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dengan warga desa. Kedua, pertemuan bapak-bapak dan arisan ibu-ibu. Yang ketiga, perlombaan 17 Agustus yang diikuti bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Yang keempat, berkunjung ke rumah tetangga yang sedang sakit atau tertimpa musibah. Yang kelima, dialog antara beberapa ibu kompleks membahas kenaikan bahan pangan. Ya, betul sekali. Berikan aplaus kepada temannya. Oke. Ya, rupanya semuanya sudah paham ya. Dari materi kita ini, ada nggak yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Mana Bu? Sudah paham semua? Iya Bu. Oke, kalau begitu sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Siapa yang memimpin kita untuk doa pulang? Saya Bu. Halimah Bu. Halimah? Saya Bu. Ya, Rizky. Silakan. Kita pertemuan kita masing-masing, mari kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Rizky. Ya, itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas ketenangannya di kelas. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siap, Bu. Selamat siang Bu.